Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Witriansyah. Saat ini saya merupakan dosen di Prodi Pengembangan Produk Agroindustri Politeknik Negeri Cilacap. Latar pendidikan saya adalah S1 dan S2 Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro dengan bidang keahlian Bioteknologi Kelautan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Sifat Fisik Bahan Pangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dan ada pada semester 2. Mata kuliah ini akan mempelajari mengenai sifat fisik bahan pangan, yaitu bahan pangan yang berdasar dari perikanan, pertanian seperti serealia, sayur, buah, juga komoditas seperti susu dan daging. Dalam mata kuliah ini juga akan dipelajari mengenai sifat fisik bahan pangan, mengenai ukuran, konsentrasi, rendeman, aktivitas air, densitas, dan porositas. Sebagai mata kuliah dasar, sifat fisik bahan pangan sangat menunjang mahasiswa yang nantinya akan menjadi lulusan sebagai quality control supervisor dan juga konsultan pangan. Capaian yang diharapkan dari mata kuliah sifat fisik bahan pangan adalah: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sifat fisik bahan pangan untuk komoditas perikanan, pertanian, termasuk serealia, sayur, buah, dan juga komoditas seperti susu dan daging. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sifat fisik bahan pangan kaitannya dengan mutu dan kualitas bahan pangan tersebut. Ketiga, mahasiswa mampu mengetahui kegunaan sifat fisik bahan pangan untuk pengolahan, penyimpanan, dan juga transportasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan sifat fisik bahan pangan kaitannya dalam pemindahan mekanis. Sistem pembelajaran mata kuliah sifat fisik bahan pangan dilakukan baik secara daring asinkronus, yaitu melalui e-learning PNC, psikologi, dan YouTube channel Khairuddin, maupun secara langsung atau luring, yaitu teori di kelas. Kemudian untuk metode pembelajaran mata kuliah, yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan tugas presentasi. Sistem penilaian mata kuliah sifat fisik bahan pangan yang dilakukan adalah untuk UTS sebesar 30%, UAS 35%, dan lainnya berupa tugas mandiri dan tugas kelompok. Berikut adalah video proses belajar mengajar secara luring untuk mata kuliah sifat fisik bahan pangan yang saya ampu dengan pokok bahasan sifat fisik dan karakterisasi ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya pagi ini? Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, saya minta Ketua Kelas Agam silakan pimpin doa. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Agam. Baik, ini Bapak akan absen ya buat teman-teman semua untuk kelas 1A. Oke, Arni Trisnawati hadir ya. Andia Anandika, Adi Naufal, Olivia Rawuh, terakhir Wahyu ya. Oke, hadir semua hari ini. Baik, jadi hari ini kita bertemu di mata kuliah sifat fisik bahan pangan. Pada hari ini kita akan membahas tentang pokok bahasan sifat fisik dan karakterisasi ikan. Oke, di sini siapa yang suka makan ikan? Ada yang nggak suka? Ada yang nggak suka makan ikan? Suka baunya, Pak. Nggak suka baunya ya, amis ya. Oke,
Padahal ikan itu proteinnya tinggi ya, proteinnya tinggi, kandungan gizinya tinggi, juga mengandung AHA dan DHA yang bagus buat otak. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi hari ini, jadi Bapak akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan atau akan kita capai untuk hari ini, yaitu kalian mampu menjelaskan sifat fisik dan karakteristik yang terdapat pada ikan ya. Oke. Kemudian untuk indikator keberhasilannya adalah kalian bisa menjelaskan tentang sifat fisik yang terdapat pada ikan. Kemudian kalian dapat mengetahui fungsi atau kegunaan dari mengetahui sifat fisik itu untuk kegiatan atau proses pengolahan, proses transportasi maupun dalam proses penyimpanan pada ikan ya. Baik, sebelum kita masuk ke sifat fisik dari ikan, tadi Bapak sudah jelaskan kalau ikan itu punya nilai gizi yang tinggi ya, seperti itu. Jadi karena nilai gizinya yang tinggi ini juga, maka tingkat konsumsi atau tingkat permintaan akan ikan ini semakin tinggi ya dari tahun ke tahun, seperti itu. Jadi ikan juga diolah dalam pangan ya, kita makan ya. Kemudian kalau olahan dari ikan apa aja yang kalian tahu? Coba Asep, apa olahan ikan? Sarden ya. Produknya apa lagi? Bakso ada, bakso ikan. Seperti itu. Apalagi nugget ikan. Ada yang mau nambahin? Iya, ada yang mengolah menjadi sambal ya. Kemudian surimi ya, surimi. Nah, selain itu juga bisa diolah menjadi produk kesehatan maupun kosmetik ya, seperti itu. Oke. Nah, tadi untuk karakteristik ikan berdasarkan komoditas yang pertama itu adalah jenisnya yang beragam. Di sini kalian kalau jenis ikan atau ikan yang pernah kalian makan, ikan apa aja? Coba Mbak ini. Mbak siapa? Mbak Hukma. Ya, Mbak Hukma. Ikan tenggeleng. Oke, kemudian ikan apa lagi? Tuna ya. Oke. Kemudian Alia? Ikan tuna, ikan tongkol, terus belanak. Belanak, ya. Banyak ya. Kalau yang khas Cilacap ikan apa? Ikan yang kayak ular? Ikan sidat ya. Jadi yang pertama, keragaman spesies ikan itu jenisnya banyak sekali. Kenapa kita perlu mengetahui? Ya karena beda jenis, karakteristik ataupun sifat fisiknya akan berbeda ya, baik itu ukuran, bentuk, seperti itu, sampai ada perbedaan di kandungannya, seperti itu. Kemudian umur simpannya yang pendek ya, mudah rusak. Jadi kalau tanpa perlakuan, misalnya proses pendinginan atau penggaraman, ikan kalau di kondisi di ruangan di luar tanpa perlakuan ya dia cepat rusak ya. Dan yang terakhir adalah masih bergantung dengan kondisi alam ya, khususnya untuk yang perikanan tangkap ya. Jadi di musim-musim tertentu jenis ikan tertentu banyak ya
musim-musim tertentu atau waktu tertentu dia akan sedikit seperti itu. Oke, begitu pula dengan kondisi misalnya cuaca, ombak ya, masih terpengaruh khususnya untuk perikanan tangkap. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai atau kita akan masuk ke sifat fisik dari ikan ya. Kenapa kita perlu mempelajari sifat fisik dari ikan? Kegunaannya. Ada yang bisa menjawab? Salah satu nanti di sifat fisik adalah tekstur ya. Jadi kalau misalnya kalau kita mengetahui tekstur daging A yang lebih kenyal dengan yang satunya tekstur daging ikan yang lebih lembut, nah itu akan berpengaruh pada proses pengolahan ya. Itu contohnya. Nah, baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama kita akan mempelajari tentang struktur tubuh ikan ya, terdiri dari tulang atau rangka, kulit, otot, dan organ internal. Kemudian kita juga akan pelajari mengenai bentuk dan ukuran, berat kamba, tekstur, dan panas spesifik. Nah, yang pertama adalah struktur tubuh dari ikan ya, terdiri dari tulang atau rangka ikan. Nah, jadi di gambar depan ini bisa kita lihat struktur dari tulang ikan ya. Jadi ikan itu punya tulang belakang, kemudian ada sirip punggung, tulang ekor ya, tulang sirip perut, tulang rusuk ya, kemudian ada tulang kepala atau tengkorak seperti itu. Nah, jadi mengetahui tulang atau rangka ikan ini juga misalnya kalau kita mau filet ikan ya. Ya, jadi kalau kita mau filet ikan tadi kayak ikan sidat sama ikan tuna itu filetnya beda ya. Itu juga bisa dilihat dari struktur tulang atau rangka pada ikan. Nah, tulang ini yang kecil-kecil ini kadang kalau diolah dalam pengolahan itu masih ikut, itu akan mengganggu di produknya ya. Jadi kan kita akan takut apa? Keselak ya, keselak duri ya. Nah, caranya gimana? Jadi bisa dilakukan dengan pengolahan secara presto. Kemudian tulang ikan ini juga, tulang ikan itu biasanya jadi apa? Kalau di pasar-pasar, dibuang apa dipakai? Dibuang ya, dibuang. Jadi ternyata tulang ikan itu, ini contohnya tulang rawan pada ikan hiu bisa dijadikan kondroitin ya. Kondroitin itu berarti suatu zat yang digunakan dalam dunia kesehatan untuk suplemen pada kesehatan tulang. Atau yang kemarin Bapak juga melakukan limbah tulang sidat dijadikan tepung ya. Kemudian bersama daging sidat dibuat menjadi olahan pastry seperti itu. Jadi tulang ikan itu karena nilai gizinya masih banyak bisa dimanfaatkan. Oke, baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan Agam. Saya izin bertanya Pak, Ya. sudah Bapak jelaskan bahwa tulang itu kan dapat dimanfaatkan menjadi tepung. Nah, pertanyaan saya, bagaimana proses pembuatan tulang menjadi tepung seperti itu? Oke, baik, bagus ya Agam. Jadi tulang itu ternyata masih bisa dimanfaatkan. Karena apa? Karena di beberapa jenis ikan nilai gizinya masih
tinggi ya. Juga ini sesuai dengan konsep no limbah atau zero waste. Nah, gimana prosesnya? Jadi kalau sudah ada ya, jadi sisa filetan ya, itu tulang-tulangnya dikumpulin. Nah, kemudian dibersihkan dulu dari daging-daging yang masih tersisa. Kemudian dibersihkan, dicuci. Nah, yang pertama dilakukan adalah melunakkan ya. Jadi kita bisa melunakkan tadi pakai presto ya, sampai tulang yang tadinya keras itu benar-benar lunak seperti itu. Kemudian tulang akan kita haluskan ya. Setelah dihaluskan kemudian dikeringkan ya, sampai kadar airnya benar-benar sesuai dengan standar tepung ya, seperti itu. Dan terakhir yang harus dilakukan adalah diayak ya. Jadi diayak menggunakan ayakan yang sesuai dengan size dari yang kita inginkan, agar tepung hasil dari tulang ikan benar-benar halus. Gimana Agam? Oke, cukup ya? Ya. Oke, lanjut ya. Kulit ikan. Ada kulit ikan, jadi ada epidermis sama dermis ya. Epidermis itu yang di paling luar, kemudian di dalamnya ada bagian dermis seperti itu. Nah, epidermis ini yang biasa ada kelenjar lendirnya ya. Kalau yang paling banyak pada mana biasa ada kelenjar lendirnya? Ikan apa yang tadi Bapak bilang? Yang khas ya, sidar dan belut ya, seperti itu. Kemudian ada organ internal. Nah, ini organ internal di ikan, karena ikan ini juga organisme tingkat tinggi, jadi ada lambung, ada usus, ada hati, dan juga ada ginjal. Kemudian ada otot. Otot ini ada miomer ya. Kemudian miomer ini dihubungkan oleh mioseptum. Nah, lembaran ini tuh yang biasa kalau di pengolahan itu akan terjadi gelatinisasi. Contohnya di pengolahan apa? Terjadi gelatinisasi. Kalau kita membuat produk olahan ikan untuk, atau contohnya surimi ya, ya, termasuk bakso ikan ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada otot ya, otot ikan. Otot ikan terdiri dari otot gelap dan otot putih, seperti itu. Nah, jadi ada otot gelap paling rendah 1-2% pada ikan yang berdaging putih, sedangkan 20% pada ikan yang berdaging merah. Contoh ikan yang berdaging putih apa? Rawuh, patin ya, seperti itu. Ada lagi yang buat bakso? Barakuda ya, seperti itu. Nah, kalau yang berwarna merah, ikan apa? Yudis. Ikan apa? Tuna ya, ikan tuna. Jadi ternyata ikan ada berdaging merah dan berdaging putih. Oke, kemudian sifat fisik ikan selanjutnya adalah dari segi bentuk ya. Jadi bentuk ikan ini bermacam-macam ya. Dengan mengetahui bentuk ikan ini, jadi kita bisa memilih proses penyimpanan yang tepat
ya. Selain itu kita juga bisa memilih proses pengolahan yang tepat ya tadi. Jadi kalau untuk fillet aja dari segi bentuk sudah berbeda-beda, tentu teknik memfilletnya juga berbeda. Kemudian dari bentuk ya, untuk penyimpanan misalnya bagaimana teknik menyusun ya, karena bentuknya beda-beda jadi juga menyesuaikan. Oke, yang pertama ada bentuk torpedo ya. Contohnya ikan tuna dan ikan barakuda. Kemudian ada bentuk seperti panah memanjang. Contohnya adalah ikan cucut atau Rhizoprionodon acutus ya. Seperti itu. Kemudian ada bentuk pipih. Contohnya ikan sebelah. Ini sudah ada yang pernah makan ikan sebelah? Belum pernah ya? Ya. Atau udah pernah menemui secara langsung? Belum ya. Jadi ternyata ada ikan sebelah ya. Kemudian bentuk seperti ular. Contohnya tadi ya, sidat, anguilla ya. Jadi salah satu komoditas di Kabupaten Cilacap atau di tempat kita adalah ikan sidat yang berbentuk seperti ular ya, seperti itu. Oke. Untuk bentuk sudah, kemudian ukuran ya. Nah, untuk ukuran ini juga penting untuk kita mengetahui sifat fisik berdasarkan ukuran yang nantinya akan menyesuaikan untuk proses pengolahan, penyimpanan maupun transportasi. Nah, ukuran ikan itu sangat tergantung oleh tadi jenisnya, kemudian habitatnya, pakan maupun periode reproduksi ya. Jadi bisa jadi contohnya di satu jenis ikan, tapi kalau habitatnya beda, bisa jadi yang satu jenis ikan yang di habitat A lebih besar, yang di habitat B lebih kecil. Kemudian ada berat kamba. Nah, berat kamba adalah berat dalam kilogram atau ton per unit volume. Nah, ini biasa berat kamba digunakan untuk proses penyimpanan maupun transportasi ya. Kita mengetahui berat kamba digunakan untuk menyesuaikan dalam proses penyimpanan, transportasi dan pengemasan pada ikan. Kemudian ada tekstur ya. Tadi daging ikan ada warna apa tadi? Merah dan putih ya. Seperti itu. Nah, ternyata dari kedua jenis daging tersebut teksturnya beda. Nah, Bapak pernah melakukan penelitian tentang abon ikan dari jenis ikan yang berbeda. Ternyata dari daging yang berbeda ini akan menghasilkan tekstur abon yang berbeda juga ya, seperti itu. Jadi penting kalau kita pengen produk kita misalnya abon yang lembut, nah kita cari daging ikan yang kalau dari penelitian Bapak ya, daging yang berwarna putih ya, seperti itu. Kemudian ada panas spesifik. Panas spesifik adalah jumlah panas yang diberikan ataupun dihilangkan dalam meningkatkan atau menurunkan suhu sebesar 1% pada ikan. Nah, ini juga digunakan untuk penyimpanan ya, seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak yang bertanya ya. Jadi silakan siapkan kertas. Kemudian silakan jawab soal yang Bapak berikan. Oke ya, Bapak kasih waktu berapa menit? 15 menit? Kelamaan ya. 5 menit silakan. Coba tadi nyimak apa tidak ya. Nanti kita
lihat jawabannya dan kita diskusikan. Ya, nah tinggal kalian berikan contohnya. Ini paham ya maksudnya pasokan yang tidak konsisten? Apa coba tadi? Ya, masih berdasarkan iklim atau cuaca ya. Seperti itu, khususnya yang perikanan tangkap. Oke, baik. Untuk nomor 1. Ya, ini Bapak tunjuk aja ya. Hukma. Ya, silakan. Nomor 1, jawaban yang pertama itu adalah kata yes. Yang kedua itu kesimpulannya pendek. Ya. Selanjutnya pasokan yang tidak konsisten. Ya, kalau umur simpannya pendek berarti ikan itu mudah rusak ya. Oke. Untuk nomor 2, Nur Agam. Ya, ketua kelas. Silakan. Jadi untuk bentuk ikannya itu ada 4. Yang pertama di sini ada torpedo. Nah, contoh dari bentuk ikan torpedo ini adalah ada tuna dan barakuda. Lalu selanjutnya ada bentuk ikan panah memanjang. Contoh ikannya di sini adalah cucut. Lalu yang ketiga ada bentuk pipih. Contoh ikannya itu ada ikan pari dan ikan sebelah. Lalu yang terakhir di sini adalah ikan yang bentuknya seperti ular. Itu contohnya sidat dan belut. Seperti itu, Pak. Oke, betul? Yang lain? Betul ya. Ada yang terakhir tadi kita juga sudah bahas yang bentuknya seperti ular, ada ikan, sidat, dan belut ya. Seperti itu. Oke, kemudian struktur tubuh ikan terdiri dari apa aja? Silakan. Oke, ada otot ya yang terakhir. Baik, terakhir untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini ya, kita belajar mengenai sifat fisik pada ikan berikut dengan karakteristiknya. Jadi karakteristik ikan untuk berdasarkan komoditas tadi sudah disebutkan bahwa jenisnya beragam, umur simpannya pendek, dan pasokannya tidak konsisten ya, khususnya untuk yang ikan tangkap. Kemudian untuk sifat fisik pada ikan itu ada struktur ikan ya, yang terdiri dari tulang dan rangka, kulit, otot, dan organ internal. Kemudian ada juga bentuk dan ukuran, berat kambah, tekstur, dan panas spesifik. Nah, pentingnya kita mempelajari sifat fisik ikan adalah tadi ya di penjelasan yang sudah kita lewati bahwa itu menjadi dasar untuk kita menetapkan ya misalnya pengolahan yang tepat, penyimpanan yang tepat, dan transportasi yang tepat. Baik, Bapak rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita akan bertemu lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk waktunya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.